Selamat datang kembali di channel Pandra Zalmi atau channel pendidikan. Bapak, Ibu, teman-teman, dan adik-adik semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai seleksi guru ASN P3K tahun 2022 Part 1. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, dijelaskan dengan bahasa yang sederhana dan mudah mengerti. Alangkah baiknya mohon di subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Apabila Bapak Ibu telah menyalakan lonceng notifikasi, maka secara otomatis setiap saya upload video itu akan muncul notifikasi. Terima kasih. Nah, yang saya jelaskan ini, PDF yang saya jelaskan ini merupakan hasil rapat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, pertama dulu kita melihat angka statistik ya. Nih, dalam bagan itu digambarkan hasil seleksi guru ASN P3K tahun 2021 ya. Nah, kotak ini 500.000 252.000 itu formasi guru ASN P3K yang diajukan pemerintah daerah. Nah, artinya ini P3K yang diajukan oleh gubernur ya, untuk instansi tingkat provinsi, dan bupati wali kota untuk instansi tingkat kabupaten dan kota. Ya, ini formasi. Kemudian kita turuti panahnya, panah koordinasinya. Nah, 293.860.000 ya guru lulus dan dapat formasi dari 506.252.000 ya. Artinya 58% dari jumlah formasi yang diajukan itu 58% guru lulus dan dapat formasi pada tahun 2021. Ya, 58%. Nah, ya yang swasta itu kalau dipresentasikan 14,2% atau 41.619. Ini gambaran guru swasta yang lulus P3K tahun 2021. Artinya ini benar-benar guru negeri diprioritaskan. Kemudian sisa dari 500.000 ini, sisanya 212.392.000. Itu sisa formasi guru ASN P3K tahun 2021 ya. Nah, sebanyak 23% atau 117.939 dari total formasi belum pernah dilamar. Ya, lumayan lah. Kisaran 100.000 itu formasi belum dilamar. Nah, sementara sisanya pada tahun 2021 itu sekitar 200.000 ya. Nah, kemudian kita kembali ya ke sini. Kita ke samping. Data statistik yang di samping. Sebanyak 925.637.000 pelamar. Ya. Itu pelamar tahun 2021 ya. Nah, ini sedikit saya ke samping
Ini 1.216.000. 1,2 juta ini formasi tahun 2022. Kalau ini ya tadi pada tahun 2021 formasi P3K Pemda. Kalau ini secara keseluruhan tahun 2021 baik Pemda maupun pusat P3K. Nah, dengan rincian 293.860 ini guru lulus dan dapat formasi. Nah, yang saya kursorkan ini bagi guru-guru yang telah menerima SK. Nah, namanya di sini. Ya, udah lulus formasi. Kemudian sebanyak 193.954 orang. Gurunya lulus passing grade ya. Lulus passing grade namun tidak dapat formasi. Ya. Kemudian angka statistiknya lagi 437.823 guru yang belum lulus. Nah, artinya apa? Artinya separuh ya, bisa dikatakan separuh itu guru belum lulus P3K tahun 2021. Nah, ini ya. Ya. Kemudian ini cukup mengerti ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian kita ke slide berikutnya. Nah, lini masa seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Bulan Mei, berarti udah lewat ya. Permen-Pan RB 20 tahun 2022. Ya, di peluncuran peraturan. Ini sosialisasi peraturannya. Ya, Juni sampai Juli itu rakor teknis panitia seleksi nasional bersama pemerintah daerah. Oke. Agustus full itu persiapan pelaksanaan seleksi guru ASN P3K ya. Ini khusus untuk guru. Rasanya sama ya, sama sejalan dengan teknis dan tenaga kesehatan juga. September sampai Oktober. Nah, ini kan sekarang ini. Ini penuntasan 193.954 guru lulus passing grade. Coba kita lihat 193.000. Nah, ini ya. Berarti Bapak Ibu yang berposisi di sini guru lulus namun tidak dapat formasi sebanyak 193.000 ini. Nah, pada bulan sekarang ya September sampai Oktober itu ada misi penuntasan dari kementerian. Nah, kita tidak tahu bagaimana output, bagaimana penuntasannya, apakah langsung diangkat tanpa menunggu tanggal-tanggal seleksi, ataupun gimana. Nah, tapi yang jelas guru yang lulus passing grade itu ya nantinya dalam kondisi aman ya. Ya, mari dengarkan penjelasan saya lebih lanjut. Yang kedua, ya agenda kementeriannya pada September Oktober pelaksanaan penilaian kesesuaian. Ini artinya pada bulan-bulan inilah ya kan sekarang September, pada bulan-bulan inilah kementerian membahas mengenai guru yang lulus penyelesaian, maksudnya penyelesaian. Nah, guru-guru yang lulus passing grade. Ya, November sampai Desember. Nah, ini ada durasi 2 bulan seleksi P3K-nya gitu ya. Berarti kita ada waktu persiapan hingga 2 sampai 3 bulan lagi ya. Tetap semangat Bapak Ibu. Kemudian, nah, ini yang perlu kita ketahui ya. Ini yang perlu kita ketahui. Oke, saya perkecil dikit. Oh, sebentar.
Ya. Nah, sistem yang terintegrasi akan memilah kategori pelamar. Artinya Bapak Ibu tidak perlu panik lagi ya. Bapak Ibu sudah terdeteksi apakah Bapak Ibu prioritas 1, prioritas 2, atau prioritas 3, atau umum. Ya. Nah, di sini ceritanya. Pelamar, ya, P1 tetap juga login ke SSCASN ya. Baik P1 sampai P umum itu tetap login. Nah, kemudian data ini ada tersinkronisasi dengan Dukcapil. Nah, setelah login, Bapak Ibu kemungkinan itu sudah terdeteksi apakah P1, P2, P3, atau pelamar umum. Ya. Nah, pelamar diharuskan terdeteksi dapodik dan database PHK2 BKR. Ya, udah. Telah terjadi integrasi sistem antar dapodik. Ya, dia saling berkesinambungan antara dapodik, informasi, dan SSCASN. Tempat aplikasi apa itu. Kemudian sistem terintegrasi dapat mendeteksi secara otomatis kategori pelamar P1, P2, atau P umum. Ya, seperti yang saya bicarakan tadi. Oke. Nah, ini yang perlu dipahami. Terdapat 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022. Ya, yang kolom nomor 1 itu penyelesaian namanya, penyelesaian. 193.000 guru yang lulus passing grade. Penempatan individu yang telah lulus nilai ambang batas pada seleksi 2021 di tempat tugasnya masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan. Ya, kategori peserta penyelesaiannya guru yang lulus PG pada seleksi 2021. Nah, kira-kira mana yang lulus PG itu ya? Kriterianya. Ada yang THK 2 ya, prioritas apa syarat prioritas lah. THK 2, guru sekolah negeri, lulusan PPG, guru swasta ya. Ini dituntaskan dulu 193.000 ini ditempatkan ya. Ditempatkan 193.000 ini baik di sekolah induk tempat dia mengajar sekarang ya. Kalaupun sudah penuh formasi di tempat sekolah induknya, maka akan diletakkan di sekolah yang membutuhkan formasi tersebut. Ya, dituntaskan 193 guru yang lulus PG ini dulu. Ya. Nah, kemudian diadakan seleksi jika masih tersedia formasi. Nah, jika masih tersedia formasi, ya rasanya masihlah sebab pada tahun 2022 ini 1,2 juta dibuka formasi ya, total keseluruhan. Nah, jika masih formasi tersedia, maka seleksi yang akan diadakan. Beda ya kalau penyelesaian. Penyelesaian ini artinya tidak seleksi lagi guru yang lulus PG. Nah, ya. Nah, kalau yang jika penyelesaian ini sudah tuntas dan sudah tertempatkan guru 193.000 ini, maka jika formasi tersedia, maka diadakan seleksi sesuai dengan verifikasi untuk 724.029 guru honorer negeri. Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan ya seperti biasa. Seleksi ada kompetensi profesional, pedagogi, sosial, dan kepribadian. Oke. Dari guru yang tersedia 724. Kita lihat ya. Ini kalau kita perhatikan dari ini masih ya, masih guru yang belum lulus ya. Oke.
Ini kalau kita perhatikan, ini seleksinya dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetisi profesional, pedagogi, sosial, dan kepribadian. Nah, ini sepertinya beda dengan seleksi tahun sebelumnya. Sebab ini kalau di tahap 3, kalau kita perhatikan kan beda kompetisinya yang diujikan ya. Ini pesertanya yang mana? Pesertanya PHK 2, guru honor negeri. Nah, ini mengajar lebih dari 3 tahun. Ya, yang terdaftar di Dapodik. Nah, seleksi yang kolom 2 ini, ya ini pesertanya. Ada 2 kategori. Ya. Nah, kalau Anda lulusan PPG, saya rasa itu tidak bisa seleksi yang kedua ya. Sebab seleksi yang kedua ini hanya untuk 2 kategori, PHK 2 dan guru honor negeri yang lebih honornya lebih dari 3 tahun. Ya. Itu yang seleksi yang tipe seleksi yang kedua. Ya. Paham? Jika masih tersedia formasi, ya, saya rasa masih. Ya, coba 1,2 juta. Diadakan seleksi tes. Ya, seleksi tes itu maksudnya ya seleksi pada umumnya seperti tahun 2021. Ya, ada mengujikan kompetensi teknis ya atau kompetensi mata pelajarannya yang diajari, manajerial, dan sosio-kultural. Nah, ini seleksi yang tes yang ketiga ini, nah ada 3 kategori yang bisa ikut. Yang yang kedua, rasanya THK 2 ini udah habis di seleksi 2 ya. Coba dia sudah terangkat. Ya, makanya ditiadakan lagi THK 2. Ya, guru honor negeri kurang dari 3 tahun ya. Ingat, guru honor negeri kurang dari 3 tahun yang terdaftar Dapodik. Kemudian lulusan PPG, yang kedua guru honorer swasta yang terdaftar di Dapodik. Ya. Berarti seleksi nanti ya Bapak Ibu semuanya ada 3 kategori. Yang pertama ini bukan seleksi namanya, ini penyelesaian bagi guru yang lulus PG. Kalau yang kedua ini seleksi, namun seleksinya itu hanya diikuti oleh 2 peserta, PHK 2 dan guru honorer degree lebih dari 3 tahun gitu. Nah, kalau seleksi yang ketiga ini seleksi tes namanya pada umumnya ya. Itu ada guru honorer negeri pesertanya ya. Mengabdi kurang lebih dari 3 tahun, lulusan PTG, kemudian guru honorer swasta. Oke. Kemudian mekanisme penempatan guru. Ya, 193 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas atau passing grade tahun 2021 ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Ya, selamat bagi Bapak Ibu guru yang telah lulus PG tahun 2021. Kemudian individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Ya, artinya guru induk masih prioritas. Apabila Bapak Ibu lulus PG, guru induknya masih membutuhkan, guru tempat mengajarnya sekarang masih membutuhkan, maka Bapak Ibu di sana diletakkan. Apabila formasi sudah terpenuhi, maka ditempatkan di sekolah lain yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, prioritas penempatan dilakukan berdasarkan kategori pelamar. Ya, penempatan. Ya, misalnya Bapak Ibu nih di sekolah ada 2 orang yang lulus, 3 orang lah ya. Ada yang pertama lulusan PPG di sekolah yang sama lulus ya. Kemudian ada honorer negeri ya di sekolah yang sama juga ya. Kita patok aja lah sekolahnya sekolah 01 ya. Nah, kemudian THK 2 ada juga lulus di sekolah 01 SDN Purwokerto misalnya ya.
Nah, otomatis kan ada 3 pelamar yang lulus. Kalau 3 pelamar yang lulus itu, sementara formasi yang tersedia cuma 1 di guru induk. Ya, makanya THK2 yang ditempatkan di sekolah induk atau tempat mengajar mereka itu. Kemana yang 2 lagi? Ya ditempatkan di sekolah-sekolah lain. Coba prioritasnya ya THK2 dulu ditempatkan di guru induk. Oke. Kemudian baru honor negeri prioritasnya. Lain ceritanya lagi, ya kalau THK2 nggak ada, honor negeri Anda ada, ya lulusan PPG ada di sana usia lulusan PPG. Tapi selagi ada THK2, ya THK2 dulu diutamakan ditempatkan di sekolah induk. Walaupun semua IP ini ya THK2 honor negeri lulusan PPG ini lulus ya, lulus semua. Tapi yang diutamakan untuk penempatan sekolah induk itu ya THK2 dulu. Kemudian yang nomor 4, pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada seleksi tahun 2021. Ya. Ini mekanisme yang keempat ya. Kalaupun Bapak Ibu sama-sama honorer negeri nih, ya honorer negeri ada 3 orang. Yang si A mendapatkan nilai 700, si B mendapatkan nilai 800, si C mendapatkan nilai 900. Ya. Sementara mereka tuh ada bertiga orang honorer negeri. Mana yang lebih diutamakan? Ya, sesuai dengan ini. Ya, mana nilainya yang lebih tinggi? Itu yang diletakkan di sekolah induk, ya. Oke. Kemudian lanjut slide berikutnya. Nah, ini yang perlu dicatat. Tidak seluruh guru telah lulus PG 2021 dapat diangkat pada tahun 2022. Bersabar. Ya, kita perhatikan tabel. Ya, guru mendapatkan kuota di tahun 2022. Ya, negeri 107.000, swasta 26.000. Penempatan di sekolah induk. Ini ya. 74.771 orang. Kalau swasta tuh tidak ada. Penempatan non sekolah induk di dalam instansi 32.000. Kalau swasta 26.000 ya. Yang kedua, belum mendapatkan kuota di tahun 2022. Negeri 14.000, swasta 12.000 ya. Penempatan di sekolah induk 10.000 ya, swasta tidak ada. Sebab swasta ini kan bukannya sekolah pemerintah, makanya P3K tidak ada di sana. Penempatan non sekolah induk di dalam instansi 3.000 untuk negeri, ya 12.000 untuk swasta. Jadi 134.000 untuk negeri, 59.000 dari swasta. Ya. Nah, kita perhatikan tulisan di samping 193.000 lebih pelamar telah memiliki passing grade. Ya, 69% atau 134.000 itu siap untuk diangkat ya. Nah, kan tadi itu ada 193.000 ya. Coba kita lihat ke atas. Ah iya. Ada 193.000 yang guru yang lulus PG tahun 2021. Cuman yang diangkat tahun 2022 itu hanya 134.000 atau kisaran 69%. Nah, kemana yang 2 berapa namanya tuh? Kisaran 35% lagi. Ya, 23.000 atau 14% mendapat penempatan ya. Namun belum mendapatkan kuota formasi tahun 2022. Diharapkan dapat diangkat tahun 2023 ya.
Artinya mendapat penempatan namun belum mendapat kuota formasi ya. Kemudian 32.000 atau 17%-nya belum mendapatkan penempatan. Ya, jadi dirinci lagi. Dari 193.000 hanya 69% tahun 2022 ini diangkat. Selebihnya ya menunggu tahun-tahun berikutnya. Ya, apakah ikut seleksi? Ya, tunggu aja teknisnya untuk tahun 2023. Yang jelas 134.000 ini tuntas atau 69% ini tuntas guru yang lulus PG diangkat. Oke. Kemudian kita ke bawah. Nah, solusi bagi pelamar yang lulus PG namun belum diangkat tahun 2022. Pertama, dapat mengikuti mekanisme penilaian sesuai kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lain. Nah, ini artinya apa? Artinya, sebentar, penilaian kesesuaian. Ya, nomor satunya artinya Bapak Ibu bisa melamar jabatan fungsional lain yang linear dengan jurusan Bapak Ibu. Kan PGSD banyak yang linear tuh. IPA juga linear, PGSD, PKN juga linear gitu. Kemudian yang nomor 2, solusi nomor 2, dari sekitar 60.000 pelamar lulus PG yang belum dapat diangkat, 12.000 berpotensi dapat terangkat apabila mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lain. Nah, ini kalau Bapak Ibu pindah ke formasi lain, itu kata solusi ini itu berpotensi untuk diangkat. Ya, angka-angkanya sudah dipastikan 12.000. Oke. Oke, ini slide yang terakhir. Slide berikutnya mungkin part 2 kita bahas. Pelamar P1 yang belum mendapat penempatan dapat turun prioritas menjadi P2, P3 atau pelamar umum yang menggunakan JF atau jabatan fungsional lain yang dimiliki. Nah, ya lagi-lagi tadi berita gembira, sekarang walaupun Anda P1, Anda itu belum tentu juga diangkat tahun ini, tapi tahun depan katanya, tunggu tahun depan. Artinya apa? Masih dipilah lagi ya. Dari 193.000 itu orang yang lulus masih dirinci lagi ya. Kemudian ini contohnya P1. Contohnya Anda tuh guru IPA, Bapak Ibu guru IPA, login ke SSCASN. Ya, sebentar.